Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat untuk mengikuti kegiatan seminar kita pada hari ini. Nah, baiklah. Sebelumnya, perkenalkan saya Felia Hafifah selaku moderator dalam seminar kita pada hari ini. Nah, untuk tema seminar kita pada hari ini yaitu analisis kesesuaian penerapan model problem-based learning dengan sintaks pembelajaran di kelas 6 sekolah dasar. Dan hari ini kita sangat beruntung karena seminar kita hari ini telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada narasumber kita, Septri Larissa, Ibisanti Fatikasari, Hafizatul Hasanah, dan Syakila Pratiwi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pemateri kita pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibi Santi Fatikasari. Kepada Ibi, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu terkait dengan pendidikan merupakan proses fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir peserta didik. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran di kelas masih sering didominasi oleh metode ceramah, sehingga peserta didik cenderung pasif dan kurang terlibat secara optimal. Salah satu model pembelajaran yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah problem-based learning. Namun demikian, dalam praktik di lapangan, penerapan PBL belum selalu berjalan sesuai dengan sintak yang seharusnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan model problem-based learning dengan sintak pembelajaran di kelas 4, sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menganalisis penerapan model problem-based learning dan kesesuaian sintaks pembelajaran. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 02 Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang pada tanggal 11 April 2026. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 tahap awal telah terlaksana, sedangkan tahap evaluasi belum berjalan optimal. Itu saja materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kita tadi, Ibi Santi Fatikasari. Selanjutnya, pemateri kedua, yaitu kepada Septri Larissa, disilakan. Maaf, terkendala. Baik, selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan model problem-based learning atau PBL dalam proses pembelajaran. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada
SD Negeri 02 Tengah, Kecamatan Pau, Kota Padang pada 11 April 2026. Subjek penelitiannya yaitu seorang guru kelas 6 SD, sedangkan objek yang diteliti adalah penerapan model PBL dalam kesesuaian sintaks pembelajaran yang digunakan. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan guru, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang mendukung hasil penelitian. Selanjutnya kita masuk kepada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran, keterlaksanaan sintaks PBL, serta kendala yang dihadapi guru. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan model PBL di SD Negeri 02 Tengah. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada pemateri kita tadi, yaitu Sekri Larissa. Selanjutnya pemateri kita yaitu adalah Hafizatul Hasanah. Kepada Hafizatul Hasanah disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan Akviza. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama nih tentang hasil penelitian yang telah kami dapatkan. Nah, tadi teman-teman udah mendengar nih bahwa penelitian ini kita akan membahas tentang model problem based learning. Nah, berdasarkan hasil penelitian, kami mendapatkan bahwa pelaksanaan sintaks model problem-based learning tersebut belum sepenuhnya optimal nih di sekolah. Nah, secara umum tingkat keterlaksanaan sintaks dari PBL itu sekitar 75%, mulai dari um, sintaks pertama yaitu tentang orientasi itu belum sepenuhnya optimal di mana guru telah menjelaskan masalah. Kemudian sintaks kedua hingga sintaks kelima belum sepenuhnya optimal. Nah, dalam pelaksanaan tersebut ada nih faktor-faktor yang mempengaruhi tentang ketidakterlaksanaannya sintaks problem based learning tersebut, yaitu yang pertama ada karakteristik siswa sekolah dasar yang cenderung masih kurang berani dalam bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Yang kedua itu keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, terutama media yang belum memadai. Nah, kemudian ada juga faktor penyebabnya yaitu keterbatasan waktu pembelajaran sehingga tidak seluruh tahapan sintaks dapat dilakukan secara menyeluruh. Dan kemudian pengaruh lainnya yaitu siswa juga masih mengalami kesulitan dalam memahami media tertentu, khususnya media visual berbentuk 3 dimensi. Nah, namun pada pelaksanaannya model PBL ini memberikan dampak positif dengan meningkatnya keaktifan siswa selama pembelajaran, berkembangnya kemampuan bekerja sama dalam kelompok, serta meningkatkan keterampilan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi. Nah, selain itu, model PBL ini juga memberikan dampak motivasi dan minat pembelajaran yang menunjukkan peningkatan dalam belajar dari peserta didik. Nah, baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada pemateri kita yaitu Hafizatul Hasanah. Selanjutnya disilakan kepada pemateri berikutnya yaitu Syakila Pratiwi. Kepada Syakila disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kita masuk kepada diskusi. Nah, pada penelitian ini ditemukan bahwa penerapan model Problem Based Learning atau PBL di kelas 6 SD Negeri 02 Cipatengah sudah mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning. Hal ini terlihat dari keterlibatan siswa dalam kegiatan diskusi, penyelidikan, dan presentasi hasil pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian dari 5 sintaks utama PBL, 4 tahapan telah terlaksana dengan baik. Tahap tersebut meliputi orientasi siswa pada masalah, pengorganisasian siswa untuk belajar, pembimbingan penyelidikan individu maupun kelompok, serta pengembangan dan penyajian hasil karya. Namun, tahap terakhir yaitu analisis, evaluasi, dan refleksi proses pemecahan masalah belum terlaksana secara optimal. Selain itu, penggunaan media Smart TV juga memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran. Media visual membantu siswa memahami materi yang bersifat abstrak sehingga menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Kemudian juga penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PBL mampu meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa siswa yang kurang percaya diri untuk mengemukakan pendapat atau berpartisipasi secara aktif dalam diskusi. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi PBL telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya sesuai dengan sintaks teoritis karena tahap evaluasi dan refleksi masih perlu ditingkatkan. Next. Kemudian, kendala, solusi, dan implikasinya. Walaupun penerapan PBL memberikan dampak positif, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksananya. Kendala pertama adalah keterbatasan waktu pembelajaran sehingga tidak semua tahapan PBL dapat dilaksanakan secara maksimal. Kendala kedua yaitu sarana dan prasarana yang masih terbatas. Selain itu, partisipasi siswa juga belum merata karena masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Faktor lainnya adalah kesiapan guru dalam melaksanakan seluruh tahapan sintaks PBL secara optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyesuaikan penerapan sintaks PBL dengan karakteristik siswa tanpa menghilangkan esensi model pembelajaran tersebut. Kedua, mengoptimalkan penggunaan media sederhana sebagai alternatif ketika fasilitas pembelajaran terbatas. Yang ketiga yaitu melakukan pengelolaan waktu yang lebih efektif pada setiap tahapan pembelajaran. Keempat, memberikan stimulus motivasi dan penguatan kepada siswa agar lebih berani menyampaikan pendapat. Kemudian, implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PBL di sekolah dasar tidak hanya bergantung pada model pembelajaran itu sendiri, tetapi juga memerlukan pemahaman guru yang baik terhadap sintaks PBL, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Dengan demikian, PBL memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran apabila diterapkan secara tepat dan fleksibel. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kita yaitu Syakila Pratiwi. Nah, terima kasih juga kita sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa yang telah menyampaikan materi pada hari ini dan berbagi pengetahuannya dengan kita semua. Nah, sebagai penutup sesi materi, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini, yaitu berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan model Problem Based Learning atau PBL di kelas 6 sekolah dasar, dapat disimpulkan bahwa model PBL telah diterapkan dalam proses pembelajaran dan mampu mendorong terjadinya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, hal ini terlihat dari adanya kegiatan diskusi kelompok, penyelesaian masalah, serta presentasi hasil belajar yang melibatkan keaktifan siswa. Namun, keterlaksanaan sintaks PBL belum sepenuhnya optimal. Dari 5 tahapan utama, sebagian besar telah terlaksana, tetapi tahap analisis dan evaluasi masih belum berjalan secara maksimal,
Secara keseluruhan, tingkat keterlaksanaan sintaks mencapai sekitar 75%, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Nah, beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan PBL antara lain karakteristik siswa yang masih kurang aktif, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan waktu pembelajaran. Nah, meskipun demikian, penerapan PBL tetap memberikan dampak positif seperti meningkatnya keaktifan, kemampuan bekerja sama, keterampilan presentasi, serta motivasi belajar siswa. Nah, dengan demikian model PBL memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Namun memerlukan penyesuaian dan strategi yang tepat agar dapat diterapkan secara optimal. Nah, itulah seminar kita pada hari ini. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi teman-teman sekalian. Nah, saya Filia Hafifah selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.